Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang sahabat yang sangat tampan pada zamannya, teman-teman. Pria tampan dan rupawan itu berasal dari Madinah. Nama lengkapnya adalah Diyah bin Khalifah bin Farwah al-Kalbi al-Qodoi. Tetapi penduduk Madinah lebih mengenalnya dengan nama Diyah al-Kalbi. Ia termasuk dari sahabat yang masuk Islam sebelum Perang Badar. Istri beliau adalah Durrah binti Abi Lahab, anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diyah al-Kalbi memiliki banyak kelebihan. Di antara kelebihan beliau adalah kemampuan mengenal secara mendalam peta geografi negeri Syam dan Jazirah. Sehingga beliau banyak memberikan masukan tentang negeri Syam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Diyah al-Kalbi juga termasuk seorang ahli perang, teman-teman. Ini terbukti dengan ditunjuknya Diyah al-Kalbi menjadi salah satu komandan perang dalam perang Yarmuk. Dia ini juga termasuk sahabat Nabi yang memiliki kerabat dekat atau kedekatan hubungan dengan Rasulullah SAW. Sehingga dia termasuk orang-orang yang diperbolehkan menemui Nabi tanpa meminta izin terlebih dahulu, teman-teman. Dan dia juga termasuk sahabat Rasul yang sering duduk bersama Nabi dalam waktu yang lama. Sehingga Putri As-Siddiq Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha merasa heran dengan keistimewaan ini, teman-teman. Beliau pernah memberi hadiah kepada Nabi Muhammad sepasang khuf dan beliau pun menerima hadiah tersebut. Dari segi fisik, Diyah bin Khalifah al-Kalbi adalah seorang yang memiliki paras yang sangat rupawan. Beliau disebut dalam kitab tarikh sebagai seorang yang mirip dengan Rasulullah SAW. Diyah al-Kalbi adalah seorang sahabat yang mempunyai wajah, jenggot, perawakan, dan usia yang menyerupai malaikat Jibril saat berwujud sebagai manusia. Jibril alaihi salam adalah pemimpin para malaikat yang diberi tugas menyampaikan wahyu kepada para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dalam menjalankan tugasnya, Jibril kadang berubah wujud menjadi manusia, sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini kisahnya, teman-teman. Dikisahkan usai perang Khandak yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, datanglah malaikat Jibril dalam wujud manusia menemui Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sedang beristirahat. Kemudian berkata, "Apakah engkau telah meletakkan senjata?" "Jangan demikian, para malaikat sama sekali belum meletakkan senjata. Keluarlah engkau menuju Bani Khuraijah dan perangi mereka." Awanah bin Al-Hakam berkata, "Manusia yang paling tampan rupanya ialah seseorang yang malaikat Jibril datang dalam bentuk rupanya, yakni Diyah." Diyah bin Khalifah al-Kalbi adalah salah satu di antara para sahabat Nabi SAW yang telah lama masuk Islam. Dia telah lama masuk Islam ya, teman-teman, sebelum perang Badar. Akan tetapi dia memang belum ikut di perang Badar ini. Tetapi setelah itu ia tidak pernah absen dalam jihad di medan peperangan. Ia juga salah seorang sahabat Rasul yang masyhur. Dia dikaruniai Allah berupa keutamaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Di antara keutamaan yang beliau miliki yaitu malaikat Jibril sering datang menemui Rasulullah SAW dalam wujud menyerupai dirinya. Imam An-Nasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Yahya bin Ya'mur dari Ibnu Umar. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa Diyah al-Kalbi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa saat itu Nabi sedang bersama istri beliau yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu an. Dari Abu Utsman ia berkata, "Telah diberitakan kepadaku bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Salamah sedang bersama beliau." Maka dia pun berbicara, lantas berdiri sehingga Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada Ummu Salamah, "Siapakah ini?" Lantas Ummu Salamah pun berkata, "Ini adalah Diyah." Ummu Salamah berkata, "Demi Allah, sungguh aku mengira dia adalah dia sampai aku mendengar Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan bahwa dia adalah malaikat Jibril." Nah, inilah kesaksian tentang kesamaan wujud Diyah al-Kalbi dengan penjelmaan malaikat Jibril sebagai manusia.
Keutamaan dia dari sahabat lainnya adalah wajah yang tampan rupawan, teman-teman. Karena wajahnya yang tampan ini, dia pernah mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW sebagai salah satu delegasi Islam untuk mengirim surat kepada para raja, Kisra dan Kaisar. Diyah Al-Kalbi merupakan utusan Rasulullah SAW kepada Heraklius, yaitu Raja Romawi saat itu. Beliau diutus untuk mendakwahkan Islam di tahun ke-6 Hijriah, tepatnya setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah. Ketika dia diutus Nabi menemui Kaisar Romawi dengan membawa surat Nabi yang berisi ajakan untuk masuk Islam, surat yang dibacakan di dalam istana itu juga dihadiri oleh Abu Sufyan dan teman-temannya yang sedang berdagang di negeri Syam. Beliau ditemani oleh seorang sahabat, Hayyan bin Milh radhiyallahu an. Heraklius yang pernah berkata kepada Diyah bin Khalifah tatkala beliau membawa surat dari Rasulullah SAW kepadanya, "Celakalah, sungguh aku mengetahui bahwa temanmu itu, yakni Nabi Muhammad SAW, adalah Nabi yang diutus, dan dialah yang kami tunggu-tunggu. Dan kami mendapatkan beritanya dalam kitab-kitab kami. Akan tetapi aku mengkhawatirkan diriku dari orang-orang Romawi. Seandainya bukan karena itu, sungguh aku akan mengikutinya. Pergilah engkau kepada Dagadir al-Asqaf Ar-Rumi. Ceritakanlah kepadanya tentang perkara temanmu ini. Ia kedudukannya lebih agung dariku, dan perkataannya lebih diterima di sisi orang-orang Romawi. Lihatlah apa yang akan dikatakannya." Setelah Dagadir membaca isi surat Rasulullah SAW, ia pun berkata, "Temanmu ini demi Allah adalah Nabi yang diutus. Kami telah mengenalnya dengan sifat-sifatnya, dan kami mendapatkan namanya dalam kitab-kitab kami." Maka Dagadir pun melepas pakaian hitamnya teman-teman yang dikenakan dan menggantinya dengan pakaian yang berwarna putih. Kemudian ia mengambil tongkatnya dan keluar menemui orang-orang Romawi, sedang mereka saat itu berada dalam tempat ibadah mereka. Dan ia pun berkata, "Wahai bangsa Romawi, telah datang kepada kita surat dari Ahmad. Surat ini berisi ajakan kepada Allah. Sungguh, aku bersaksi la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa Ahmad adalah utusan Allah." Apa yang terjadi, teman-teman? Maka orang-orang pun serentak menyerbunya. Mereka memukuli dan membunuhnya. Setelah itu, dia pun kembali menemui Heraklius dan mengabarkan kabar tersebut, teman-teman. Saat terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi, lalu kaum muslimin memenangkan perang tersebut, teman-teman. Banyak dari pasukan Yahudi terbunuh dan tersisalah ganimah atau barang rampasan perang yang banyak. Berikut juga tawanan-tawanan perang yang menjadi hamba sahaya dari kalangan anak-anak dan wanita. Mereka yang dibagikan kepada kaum muslimin. Di antara tawanan tersebut ada putri dari pemimpinnya, yaitu Safiyah binti Huyai. Semula Safiyah jatuh dalam bagian kepemilikan Diyah Al-Kalbi. Namun melihat kedudukan Safiyah, maka Rasulullah SAW pun membeli Safiyah, lalu beliau membebaskannya. Diyah radhiyallahu an meriwayatkan beberapa hadis Nabi. Di antara yang mengambil riwayat dari beliau adalah Mansur bin Sa'id Al-Kalbi, Muhammad bin Ka'ab, Abdullah bin Syadat bin Had, Amir Asy-Sya'bi, Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Demikian teman-teman sekilas kisah hidup Diyah Al-Kalbi. Beliau tinggal di daerah Mizah di Damaskus, Syam. Ia hidup hingga masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan dan meninggal di sana. Tidak diketahui secara pasti waktu meninggalnya. Semoga Allah meridhoi beliau. Nah, itu dia teman-teman cerita salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki paras yang rupawan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya sampai akhir. Kalian bisa komen kok atau usul sahabat-sahabat Rasul mana lagi nih yang akan kita bahas. Komen di bawah ya. Jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan kalian share ceritanya ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.